Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. KD 4.1, yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Indikatornya yang pertama yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi dalam video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi, dan terampil serta mampu mempresentasikan hasil ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, atau komunikatif. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dahulu apa sih pengertian ringkasan itu. Ringkasan merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal yang pertama harus dilakukan adalah membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama sendiri adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama bersifat umum dan dapat merangkum semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak dan perhatikan tayangan teks laporan hasil observasi berikut ini ya. The Topeng Museum Angkut. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng, karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja,
berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam Museum De Topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti di Tiongkok, dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan atau Tiongkok yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin atau kerajaan Goa, mata uang kerajaan Majapahit, kain VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di De Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, De Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Setelah kita membaca dan menyimak teks laporan hasil observasi tersebut, sekarang tugas kita adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah De Topeng Museum Angkut itu? Yang kedua, sebutkan topeng yang disimpan di De Topeng. Yang ketiga, bagaimana gambaran barang tradisional koleksi De Topeng? Yang keempat, bagaimana gambaran barang kuno koleksi De Topeng? Dan yang terakhir, apa manfaat De Topeng? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, De Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Jawaban yang kedua, topeng-topeng yang menjadi koleksi De Topeng dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Untuk jawaban yang nomor 3, barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase Museum De Topeng adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu, seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat, dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jawaban nomor 4, barang-barang kuno yang berada di Museum De Topeng dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti di Tiongkok dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan atau Tiongkok yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin atau kerajaan Goa, mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC,
dan kursi antik asal Jawa Tengah. Nah, untuk jawaban soal yang terakhir, yaitu manfaat dari The Topeng adalah sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Mari bersama menemukan gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi. Nah, tadi kan kita sudah menyimak atau membaca teks laporan hasil observasi di Museum Angkut. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari gagasan pokok atau gagasan utama dalam setiap paragraf di Museum Angkut. Untuk paragraf yang pertama, gagasan utamanya yaitu The Topeng adalah sebuah museum yang berada di Kota Batu. Di dalam Museum Angkut dan berisi sejumlah benda-benda seni seperti topeng, benda tradisional, dan benda kuno. Untuk paragraf yang kedua, gagasan utamanya yaitu benda yang paling diminati pengunjung dan mendominasi pada museum ini adalah topeng. Paragraf 3, barang tradisional juga ditampilkan pada museum ini. Paragraf keempat, benda kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut dengan antik melengkapi koleksi museum ini. Paragraf kelima, selain dipamerkan, benda-benda di The Topeng juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Yuk membuat ringkasan bersama. Nah, ini ringkasannya ya. The Topeng adalah sebuah museum yang berada di Kota Batu, yang keberadaannya di dalam Museum Angkut dan berisi sejumlah benda-benda seni seperti topeng, benda tradisional, dan benda kuno. Benda yang paling diminati pengunjung dan mendominasi pada museum ini adalah topeng. Selain topeng, barang tradisional juga ditampilkan pada museum ini. Benda kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut dengan antik melengkapi koleksi museum ini. Selain dipamerkan, benda-benda di museum ini dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Jadi, laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut tadi memiliki fungsi. Yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi dan kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Yang terakhir, bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Baiklah, saya rasa sudah cukup pembelajaran pada kali ini. Sekian dari saya. Jika terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.